سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada salah satu sahabatnya, "Salni, minta kepadaku," katanya. Sahabat ini pintar. Apa yang dia minta kepada Rasulullah? Coba kita perhatikan. As'aluka murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Dia mengatakan, aku minta menemani engkau wahai Rasulullah nanti di surga. Coba, pintarnya sahabat ini. Gak minta apa-apa. Gak minta Rasulullah doakan saya kaya, Rasulullah doakan saya punya ternak banyak, doakan saya punya rumah yang luas. Enggak. Apa yang diminta sungguh sangat bagus sekali. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku minta nanti menemani engkau, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menemanimu di surga nanti. Terus jawabnya Rasulullah apa? Fa'inni bidzalika bikasratis sujud. Apa jawabannya Rasulullah? Kalau kau pengen seperti itu, maka berusahalah dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat. Karena dengan sholat seseorang itu akan bisa menahan dirinya dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang mungkar. Seperti yang sering kita dengar dari khotib-khotib Jumat, apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang benar-benar dilakukan, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Disebutkan oleh ahli tafsir al-yaqin di sini maksudnya sampai mati. Maksudnya apa? Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga, pertahankan iman itu sampai kematian datang. Lebih lanjut, kita sering setiap Jumat dengar khotib Jumat mengatakan ataupun menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maknanya? Pokoknya ngoten. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Kita harus menjaga keislaman kita. Anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Tugas kita menjaga keislaman tersebut, menjaga keimanan itu. Nah, apa ada sesuatu yang bisa menghilangkan, melunturkan Islam dan iman itu? Ada. Di hampir semua kitabnya ulama disebutkan ada bab namanya babur riddah. Babur riddah. Bab yang menerangkan tentang terputusnya iman. Bab yang menerangkan sebab-sebab terputusnya iman. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may yakfur billahi faqad habita amaluh. Barang siapa terjatuh ke dalam riddah, terjatuh ke dalam kekufuran, faqad habita amaluh, maka hancur lebur semua amal ibadahnya.
yang dia perjuangkan, yang dia lakukan mulai dari balik sampai ketika itu hancur seketika. Wal'iyadzubillah. Coba jenengan bayangkan, nabung udah di sini kira minimal berapa tahun? 4 minimal. Kalau nggak tanya maksimal 3 tahun gitu. 3 tahun. Setiap bulan jenengan tahu sendiri berapa gajinya. Kali 3 tahun berapa? Misalkan itu semua ditabung, misalkan semua ditabung. Kemudian tiba-tiba subhanallah jenengan semuanya itu duitnya ditaruh di peti ataupun di koper. Subhanallah tiba-tiba terbakar. Tuh, kena bombardir. Hancur, hilang semua. Apa yang terjadi dengan jenengan? Pastinya stres. Masalahnya banyak orang yang terjadi seperti ini dengan amal perbuatannya. Dia sudah melakukan dari dulu, sholat iya, puasa iya, zakat iya, bahkan haji iya. Tapi karena dia tidak bisa menjaga, tidak tahu ilmunya, akhirnya terjerumus ke permasalahan ini, ar-riddah. Akhirnya apa? Semua amal baiknya hancur, habis, nggak tersisa, nol lagi. Kayak di SPBU, mulai dari nol lagi. Itu kalau dia tobat. Nah, penting sekali mengetahui hal ini. Apa itu? Saya kasih kaidahnya. Kaidahnya disebutkan oleh para ulama, kullu aqdin, setiap keyakinan, au qaulin, atau perkataan, au fi'lin, atau perbuatan. Jadi setiap keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan, ya dulu yang menunjukkan atas penghinaan, pelecehan, kekurangan ajaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Rasulnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap hari akhir, terhadap janji-janji Allah Ta'ala seperti surga, pahala, terhadap ancaman Allah Ta'ala seperti apa? Neraka, siksa, dan menunjukkan pelecehan ataupun penghinaan kepada tanda-tanda agama Islam seperti masjid, azan, Al-Quran. Inilah hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam riddah, yang konsekuensinya tadi semua amal ibadahnya habis, semua amal ibadahnya hancur seketika itu. Jadi harus dihati-hati. Apa tadi? Setiap keyakinan, perbuatan, perkataan yang mengandung pelecehan, penghinaan, ketidakterimaan kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, para malaikatnya, hari akhir, janji Allah, ancaman Allah, begitu juga tanda-tanda agama, maka ini termasuk orang yang terjerumus ke dalam ar-riddah, melecehkan terhadap janji Allah. Misalkan, ayo sholat, ayo beramal soleh, nanti kita berharap mendapatkan balasan nanti di akhirat berupa surga. Jawabnya apa? Udah, kamu aja yang masuk surga, saya pilih neraka aja. Wal-a'iyadzubillah. Wal-a'iyadzubillah. Hati-hati. Okay? Kadang bergurau itu kalau terlalu asyik, kadang nggak bisa direm. Orang ketika bergurau dan didasari dengan ilmu, ada remnya. Ilmu itulah yang akan menjadi pengerem kita. Ketika marah pun, ketika orang punya ilmu marah, ada remnya. Apa? Kemarin bilang la haula wala quwata illa billah. Remnya itu. Nggak ada remnya, wah semua dimarahin. Istrinya dimarahin, anaknya dimarahin, mertuanya dimarahin, tetangganya dimarahin, sampai teman-teman di Facebook semua dimarahin. Status Facebook pun dimarahin. Statusnya nggak bisa diomongkan. Itulah akibat orang tidak mengetahui. Jadi ketidaktahuan itu
tidak bisa menjadikan alasan. Oh, saya kan nggak tahu. Oh, nggak ada. Hati-hati. Kita contohkan dari tadi kaidah tadi pertama, setiap keyakinan yang menunjukkan pelecehan itu bagaimana contohnya? Yaitu ketika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat seperti manusia. Lupa. Menangis, ngantuk, tidur, bersemayam, duduk, tertawa, nangis, galau. Hati-hati. Ketika menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan asal. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, sebutan-sebutan asmaul husna, yaitu sebutan-sebutan yang menunjukkan kesempurnaan. Maka dari itu jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis dan tidak menunjukkan kesempurnaan. Sesuatu kalau disifati dengan galau itu sempurna apa enggak? Enggak. Sesuatu kalau disifati dengan menangis, mengantuk, butuh kepada sesuatu, itu ya enggak sempurna. Begitu juga contoh lain adalah meyakini bahwasanya ada nabi lain ataupun ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah kita semua sudah tahu bahayanya, dan alhamdulillah pemerintah kita juga sudah memberikan keputusan bahwasanya itu tidak benar, seperti golongan Qadianiyah Ahmadiyah. Atau ragu saja tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ragu bahwasanya segala sesuatu itu yang menciptakan, yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan-keyakinan ini harus kita hindari, harus kita jaga hati-hati kita, jangan sampai kita dikasih was-was ataupun diganggu oleh setan. Kalau nggak salah tadi zuhur ya, atau ya zuhur tadi tema kita bahwasanya setan itu suka membisikkan kepada hati seseorang. Iblis ataupun setan suka membisikkan kepada hati seseorang, mengatakan siapa pencipta ini, siapa pencipta itu, siapa pencipta ini, siapa pencipta itu. Kalau orang muslim langsung jawabnya ya Allah Ta'ala pastinya. Tapi iblis tidak berhenti dari situ, tidak berhenti sampai situ. Dia teruskan untuk menjerumuskan orang. Terus yang menciptakan Allah siapa? Kalau orang nggak punya ilmu, dipikir terus siapa ya? Siapa? Wah, ini menyebabkan terjerumus kepada kesesatan. Kalau orang yang punya ilmu tahu, karena apa? Rasulullah SAW sudah memberikan resep apa? Falyasta'idz billah. Maka hendaknya minta perlindungan dari Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yantahi, dan menghilangkan pikiran itu, dijauhi, ditinggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap perbuatan yang mencerminkan pelecehan, penghinaan terhadap hal-hal tadi, terhadap Allah dan Rasulnya. Maka misalkan apa? Menghinakan Al-Quran ditaruh di tempat-tempat kotor. Makanya nanti jenengan kalau pulang, biasanya di Indonesia musola-musola kita itu Masya Allah, meskipun baru bagus-bagus, mushafnya gimana? Udah nggak ada sampulnya, sudah dimakan rayap. Tuh, saking seringnya dibaca apa? Saking seringnya nggak dibaca? Dibolak-balik sama rayap sehingga hancur. Ini hati-hati. Terserak-serak berserakan kertas-kertasnya, harus hati-hati. Ketika ada yang berserakan, jangan dibiarkan, langsung ditaruh di tempat yang
yang bersih, yang mulia. Nah, kalau gitu bisa dibakar. Kalau dibakar boleh dibakar, ataupun kalau zaman sekarang kalau di perkotaan saya pernah lihat di berita di Malaysia itu mereka di shredder. Jadi dihancurkan. Jadi ada penghancur kertas, dihancurkan sampai hancur kecil, habis itu dibakar. Lebih mudah. Kalaupun sudah dibakar, ini abunya tidak boleh ditanam di tanah yang biasanya diinjak-injak. Ditaruh dimasukkan ke dalam tanah yang biasanya nggak diinjak-injak, atau dilarung di laut. Nggak ada kan yang injak-injak laut? Ada? Nggak ada. Nah. Kapal ada kakinya. Atau jangankan Al-Quran, kata-kata yang ada buku-buku agama seperti ini, hati-hati. Okay? Kembali lagi ke musola-musola masjid-masjid kita di Indonesia. Ingat, alhamdulillah di sini saya lihat, masya Allah, kitabnya baru-baru semua. Terakhir kali saya kesini tahun 2017. Tahun 2017 awal terakhir. Masih baru-baru semua, masya Allah. Ini pun kayaknya sudah hampir setahun, tahu masih ada bungkusnya. Tahu ini? Kalau nggak salah sudah hampir setahun saya dikasih tahu sama Ustadz Syekhoni. Alhamdulillah saya sudah mencetak buku yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Ini beliau mencetak 1000 eksemplar dan dibagikan ke semua musola. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih utuh. Ketika ada buku-buku seperti ini, hati-hati, jangan dibuang di sembarang tempat. Yang dulu pernah sekolah madrasah, misalkan ada pelajaran agama, fikih, Al-Quran, hadis, ataupun yang lain, hati-hati, jangan dikilaukan. Jangan apalagi buat mercon udah duor, berserakan. Atau dikilaukan, yang beli mak-mak penjual sayur. Dibuat tempe, terasi, la'iyadzubillah. Makanya, subhanallah, coba kita renungkan, kita misalkan yang sudah sekolah dulu, sekolah agama ya, madrasah istilahnya, bertahun-tahun, yang nyantol sampai sekarang apa? Mungkin di sekolah dulu pernah diajarin bab waris begini pun masih ingat? Bab ini. Subhanallah. Kenapa? Kurang menghormati Al-Quran, kitab-kitab agama. Dan subhanallah, takdirnya di sini namanya masjidnya Hidayatullah. Hati-hati, ada lafaz Allahnya, Hidayatullah. Kalau kita tulis pakai bahasa Arab, ada lafzul jalalahnya. Kalau di Indonesia ada Allahnya. Hati-hati, jangan taruh sembarangan. Kalau buat stiker yang bagian kantor, setelah buat ngeprint apapun, hati-hati, jangan dibuang sembarangan. Yang buat banner, setelah silakbar, setelah setelah piknik, insya Allah kan di sini piknik rutin, insya Allah ada piknik rutin, pulau Nami Island, apa lagi ski, pasti biasanya buat banner itu. Hati-hati, setelah itu jangan ditaruh sembarangan. Sebagian terjadi orang kalau nggak punya ilmu tuh habis gembar-gembar sana, tulisan-tulisan, banyak tulisan Arabnya, banyak tulisan lafzul jalalahnya. Buat apa? Buat alas, diinjak-injak. Setelah tablik akbar tadi yang poster-posternya padahal ada tulisan yang harus diagungkan, keinjak-injak. Ini hati-hati, termasuk pelecehan tadi, termasuk masuk kaidah tadi, harus dihati-hati. Baik itu beneran atau bergurau, semua kaidah ini berlaku baik sungguhan ataupun bergurau. Jadi banyak sekarang mungkin jenengan tahu
di medsos atau di apa namanya di Facebook ada sebagian pemuda-pemuda wal'iyadzubillah, mereka yang nggak punya adab, mereka apa, Al-Quran dibuat mainan, sholat dibuat mainan, ya sholat sambil pakai apa celana pendek aja, terus buat wal'iyadzubillah. Itu gara-gara orang nggak punya ilmu sehingga melakukan hal-hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini paling banyak terjadi adalah perkataan-perkataan yang mengandung pelecehan, penghinaan terhadap tadi Allah Subhanahu wa taala, para rasul, malaikat, agamanya, serta janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita contohkan tadi. Dia mengatakan misalkan, kamu hati-hati, sering melakukan maksiat, nanti masuk neraka kamu. Bilangnya apa? Enggak apa-apa, biar kita ada yang masuk neraka. Masa semua masuk surga? Sama ketawa. Hahaha. Nih. Agama, ingat saudara-saudara, agama bukan tempat mainan. Bergurau tidak secara mutlak dilarang dalam agama, tapi berguraulah dengan cara yang cerdas. Berguraulah dengan cara yang baik. Jangan sampai bergurau itu hanya membuat kita ketawa di dunia, tapi kita menangis selama-lamanya nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Harus dijaga. Kalaupun ada yang terjerumus ataupun pernah terjadi seperti itu, cepat-cepatlah bertaubat. Bertaubatnya tidak cukup dengan mengucapkan istighfar, tapi apa? Harus kembali lagi mengikat imannya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusanku. Serta meninggalkan itu, meninggalkan keyakinan, meninggalkan perbuatan, meninggalkan perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan hidayah kepada kita dan memberikan berkah kepada kita dengan kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Okay. Sekarang kan diaplikasikan, ada aplikasi Al-Quran yang digital gitu kan. Nah kalau misalkan di HP kita bawa di WC itu bagaimana tuh? Kalau bismillah, yang saya pernah tanyakan kepada para guru saya bahwasanya HP yang ada aplikasi Qur'annya yang nggak boleh dibawa ke kamar mandi itu ketika aplikasi itu terbuka. Jadi ketika kelihatan Al-Qur'annya. Kalau ketutup tidak ada, tidak apa-apa. Kalau gambar seumpama ada Al-Quran kayak ayat Al-Quran yang difoto, tapi iya. Jangan ditampakkan. Ya kalau pas lock itu kan mati, nggak tertutup. Dan ngapain dibawa ke kamar mandi sih? Hati-hati, nggih. Hati-hati, jangan, nggak usah ke kamar mandi. Ingat, jangan lama-lama di kamar mandi. Baitul Khala, Baitul Najasat, tempat yang banyak najisnya itu adalah tempat yang disukai syaitan. Kan jenengan sudah insya Allah sering baca di tempat masuknya toilet itu di masjid kita ada tulisannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kalau orang sering was-was, sering diganggu, sering sering banyak pikiran macam-macam, sering mimpi setan, mimpi dikejar-kejar setan. Ya kalau dikejar-kejar istri gitu seneng. Dikejar-kejar setan, dikejar setan, dikejar iblis, bangun udah. Atau enggak, akhirnya tidurnya juga enggak nyenyak. Gara-gara apa? Suka lama-lama di kamar mandi, suka lama-lama di WC. Hati-hati. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.